Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan lebih ngebahas mengenai point of view saya untuk market di tanggal 6 April 2026. Jadi pasca keluarnya informasi dari bursa ya, di keterbukaan informasi mengenai pengumuman kepemilikan saham terkonsentrasi tinggi ya. Jadi ini keluar informasi di tanggal 2 April jam 18 sekitar jam setengah tujuan lah gitu ya. Dari list-list saham yang di-share sama bursa di keterbukaan ini ada dua saham yang mencolok ya, yang mencolok dan stand out gitu ya dibanding saham-saham lain, yaitu adalah DSSA dan Brand gitu ya. Kenapa dua saham ini stand out? Karena dua saham ini adalah saham yang masuk dalam indeks MSCI Indonesia gitu ya. Kalau secara weighting sih dari websitenya MSCI ini dia untuk DSSA ini masuk di top 10 konstituen ya kalau secara index weighting dan market uh, float adjustment market cap gitu ya. Jadi ya secara value atau secara angka weightingnya cukup besar di MSCI. Dan ya berdasarkan informasi ini ya, isinya dari keterbukaan ini isinya adalah menyatakan bahwa ini Brand berdasarkan metodologi penentuan kepemilikan saham terkonsentrasi ya, HSC High Shareholding Concentration, atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per tanggal 31 Maret ya, saham perseorangan dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31%. Jadi ya ini secara apa apa ya implisit gitu ya, memang ini bukan merupakan sebuah pelanggaran gitu ya, tapi satu yang pasti ini jadi kontradiksi dengan persyaratan MSCI untuk masuk ya, inclusion di saham yang masuk dalam indeks MSCI, yang mana ya minimum adalah 15% gitu ya. Jadi ya ini Brand masuk dalam kategori sedikit-sedikit apa ya, mulai ada tanda-tanda sentimen kurang oke gitu ya. Sebenarnya apakah ini sudah pasti nanti di periode Mei akan di deletion gitu ya, di delete, dikeluarkan dari indeks MSCI? Ya saya juga nggak berani pastiin ya, karena ada beberapa hal yang menurut saya mungkin masih bisa terjadi dalam uh, beberapa waktu ke depan, karena ini kan baru awal April gitu ya. Cuma ya ini DSSA juga masuk, cuma yang menjadi catatan adalah ya mungkin bahkan di hari Kamis kemarin sebelum libur Paskah aja teman-teman, di hari Kamis sebelum libur Paskah tanggal 2 market kita itu koreksinya sampai 2,19% dengan ya total outflow foreign ya sekitar 864 miliar. Jadi berdasarkan informasi ini saya langsung mengambil kesimpulan sederhana based on logic gitu ya, bahwa market kita Senin besok tanggal 6 April ini akan koreksi ya. Dan ini sebenarnya udah kelihatan ya, IHSG posisinya ada di support ya area 7 ribuan gitu ya. Cuma nih kemarin sebenarnya udah ada indikasinya, udah tahu duluan ya mungkin informasinya ya. Karena di saham Brand sendiri ini kemarin turunnya udah cukup lumayan dalam, sekitar 12 persenan ya, 12,7 persenan gitu ya. Dan ini ya kalau ngelihat data transaksinya ya, foreign ini udah mulai ada indikasi buang barang ya, foreign ya, AK sama ZP-nya lokal ya. Nah, ini ZP-nya juga foreign gitu ya. Bahkan domestiknya ini nggak ada yang jualan di tanggal 2 April. Jadi ini sebenarnya udah ada indikasi. AK sama ZP di sini nih saya asumsikan sebagai front runner ya, yang duluan gitu ya, yang menjalan duluan. Jadi mungkin sekedar informasi aja ke teman-teman yang belum tahu, ketika Brand masuk ke MSCI ya, rebalancing effective date-nya itu di tanggal 24 November, itu adalah hari rebalancing ya. Saya mau sampaikan bahwa di tanggal tersebut Brand mendapatkan inflow dari foreign ya cukup besar ya, kurang lebih sekitar 4T ya. Kalau combine RX sama KZ based on Broksum di hari effective date rebalancing gitu ya. Dan ini sebelumnya juga udah terlihat
foreign udah mulai nge-front run juga gitu ya. Jadi ya kalau pakai acuan di tanggal 24 aja ini udah sekitar 4T, dan kalau seandainya brand ya, kalau seandainya ini ya, ini by the way saya hanya mencoba menarik kesimpulan berdasarkan point of view saya gitu ya. Seandainya brand ini keluar dari MSCI, maka market kita akan mendapatkan capital outflow dari foreign dengan jumlah yang cukup besar. Dan IHSG ya teman-teman, transaksi hariannya IHSG aja itu sekitar 12T ya terakhir ya. Memang volume transaksi udah mulai tipis, udah mulai kecil. Ya kalau seandainya dapat capital outflow, kayaknya market kita bakal merah lagi. Dan kalau market kita merah ya, maksudnya kalau IHSG kita merah itu bakal banyak banget saham-saham lain yang ikut keseret ya. Itu sekedar informasi aja ke teman-teman. Makanya ya saya ngelihat belakangan kok kayaknya banyak marketnya ini kayak apa ya, kayak memang masih nunggu sesuatu gitu ya, eh masih nunggu apa ya, penurunan tajam sekali lagi. Tapi saya nggak tahu yang didasarkan yang disebabkan apa gitu ya. Karena kalau saya perhatikan gitu ya, berdasarkan data investing untuk market Asia kemarin terakhir ini tidak terkoreksi lagi gitu ya. Contoh Nikkei di Jepang sama Kospi Korea ini juga udah tidak terkoreksi lagi ya. Nifty ini juga hijau tipis, cuman IHSG kita nih yang sedikit di luar jalur. Jadi makanya saya rasa sentimennya ini bukan sentimen global terkait perang ya, Amerika Israel terhadap Iran, tapi ini lebih kepada isu MSCI kalau saya ngerasa. Kenapa itu berdampak sama market kita? Karena MSCI ini juga punya bobot yang cukup lumayan besar ya di market kita, ini berdasarkan point of view saya. Jadi ya berdasarkan informasi ini baru brand yang saya sampaikan, karena di list saham MSCI itu juga ada beberapa saham-saham Pak PP lainnya gitu ya. Dan biasanya itu saham-sahamnya Pak PP itu bergerak itu barengan teman-teman. Buat sekedar informasi aja sih ya. Nah kalau ngelihat ini brand kemarin minus 12,7, BRPT juga ikut, ini juga ada di MSCI. Lalu yang lainnya ada Cuan dan juga TPIA, ini juga terkoreksi. Dan saham-saham Pak PP ini adalah saham-saham dengan kapitalisasi market cap yang besar. Jadi ini weightingnya besar ke indeks kita. Dan biasanya kalau indeksnya itu koreksi ya, maka saham-saham yang lainnya juga akan ikut terkoreksi. Jadi kayaknya kita masih sabar-sabar lagi ya teman-teman. Sabar-sabar lagi. Jadi ya kayaknya market bakal koreksi lagi besok, dan saya masih belum bisa kasih teman-teman watchlist karena melakukan pembelian atau entry gitu di kondisi market yang masih penurunan dan di posisi market yang lagi penentuan ya. Ini kalau teman-teman perhatikan chart IHSG ini ada di posisi penentuan, ya kurang wise sih kalau beli di sini. Ya better ya tunggu 2, 3 atau 4 candle hijau gitu, walaupun nggak dapat bottom ya, tapi kita sudah terkonfirmasi sebenarnya arahnya. Saya sempat positif sama IHSG waktu di sini ya teman-teman. Waktu IHSG plus 2,7 ya. Jadi saya udah sempat positif, tapi ternyata ya ini kan abis libur lebaran ya, tanggal 17 Maret libur lebaran, lalu market open lagi pasca lebaran itu tanggal 25, ini marketnya hijau. Wah saya udah optimis, tapi ternyata disikat lagi gitu ya, dan posisinya sekarang di area penentuan ya, di area 7.000 tipis-tipis. Jadi ya ini ya teman-teman, ya kalau ngelihat informasi dari keterbukaan begini DSS sama brand dan saham-saham Pak PP lainnya, saya rasa besok Senin marketnya akan jebol si 7.000 dan merah pekat. Jadi konten kali ini saya buat sebagai warning aja sih ke teman-teman yang pegang porto Pak PP gitu ya, untuk apa ya ya untuk ya kayaknya bakal terkoreksi sih. Jadi ya be prepare. Jadi udah saya mau sampaikan itu aja, dan ya hopefully ini cepat selesai gitu ya. Jadi misalnya dia drop let's say ya mungkin di 69 gitu ya, di 69 lalu rebound balik lagi ke atas 7.000 dan IHSG-nya mulai enak. Mudah-mudahan sih skenario-nya seperti itu gitu ya. Dan by the way saya juga nggak bilang kalau DSSA sama brand ini akan keluar ya, akan keluar dari MSCI. Saya nggak bilang, tapi berdasarkan data kalau informasi free float ya udah jelas dua ini tidak masuk gitu ya. Saya masih ya kita pikir masih nunggu lah MSCI gimana, tapi ini udah makin bottom kayaknya marketnya.
Mudah-mudahan sih penurunannya udah nggak terlalu dalam lagi, udah bisa nanti setelah 1 2 sampai 3 candle hijau IHSG itu udah mungkin bisa terkonfirmasi sebagai bottom ya. Jadi untuk saat ini wait and see dulu adalah pilihan yang bijak ya. Mungkin itu aja dari saya. Gak bisa kasih share watchlist kecuali nanti kalau saya udah nemu, dan biasanya nanti saya akan share ke teman-teman yang udah join di YouTube membership ya. Itu aja ya video saya kali ini. Tetap semangat buat teman-teman yang mau cari duit di trading, bukan sekarang waktunya. Jadi sabar-sabar aja, stay cash gitu ya. Keep banyak cash gitu ya. Kalau mau cicil jangan terlalu size terlalu besar gitu ya, dan ya jaga psikologis ya supaya jangan sampai psikologisnya rusak karena drawdown dalam gitu ya. Ya mudah-mudahan sih seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.